Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan skill lab untuk mata kuliah asuhan keperawatan maternitas dengan judul skill lab kita hari ini adalah asuhan persalinan kala 1 dan kala 2. Jadi persalinan itu kan ada 4 kala. Ini kita sekarang ini masuk di kala 1 dan kala 2. Kala 1 itu adalah kala masa pembukaan serviks lebih kurang 8 jam. Kemudian masa kala 2 itu adalah masa pengeluaran daripada janin. Jadi pada kala 1 yang kita persiapkan adalah membantu ibu memenuhi kebutuhannya pada masa kala pembukaan, memberi minum, memberi makan, menyuruh jalan, menyuruh istirahat, ya, memenuhi kebutuhan ibu lah untuk kala 1. Kemudian di kala 1 juga kita melakukan persiapan alat untuk menolong persalinan. Persiapan alat ini kita lakukan pada saat pembukaan serviks itu hampir lengkap, yaitu 8 cm. Jadi kita sudah bisa menyiapkan alat. Menyiapkan alat itu ada yang di sini di atas troli kita susun berdasarkan safnya. Ada saf 1 itu ada partuset yang terdiri dari 2 buah arteri klem, gunting tali pusat, ada setengah koher, ada handspoon, ada kain kasa, dan ada pengikat tali pusat. Kemudian ada nirbeken, ada obat-obatan, spek 3 cc, kemudian ada monoral, jam tangan, kemudian kom kosong tempat air, kemudian ada kapas sublimat. Ya. Kemudian ada di saf 2. Di saf 2 ini ada heating set lengkap, heating set. Nanti coba dicek di sini apa saja isinya. Kemudian ada emergency set, ya, untuk episiotomi. Kemudian ada wadah berisi larutan klorin 0,5%. Kemudian ada tensimeter. Kemudian stetoskop, ya. Kemudian di sini adalah air DTT, ya, dan infus beserta perangkatnya. Kemudian ada lagi barang-barang yang di luar daripada troli, yaitu perlengkapan ibu dan perlengkapan bayi. Ya, di sini ada APD, kacamata, kemudian tutup kepala, masker, duduk segitiga, kemudian ada skor atau celemek, kemudian ada perlak, handuk, pakaian ibu, pakaian bayi, lengkap. Kemudian ada tempat sampah medis, tempat sampah basah, tempat sampah kering, kemudian ada sepatu bot. Kemudian di tempat yang lain kita siapkan tempat tidur, ada timbangan bayi, kemudian ada alat-alat resusitasi untuk si bayi. Ya, itulah persiapan alat yang kita pergunakan untuk menolong persalinan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kala 2. Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita melihat, mengamati adanya tanda-tanda persalinan kala 2, yaitu ibu merasa ingin meneran, kemudian ibu merasanya ada tekanan yang meningkat pada rektum dan vagina, kemudian perineum ini akan menonjol. Perineum ini akan menonjol, ya, nanti bisa dilihat pada gambar. Kemudian baru kita menyiapkan pertolongan pertama, yaitu yang pertama memastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan dan mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkannya pada menempatkan alat suntik pada bak instrumen. Oke, jadi kita buka terlebih dahulu.
ampul. Kita ambil satu, ya. Kemudian kita patahkan. Kemudian patahannya kita buang ke tempat sampah. Ada nah, tempat sampah. Ya, patahannya kita buang ke tempat sampah. Kemudian kita ambil speed 3 cc. Kemudian kita masukkan ke dalam bak instrumen. Ya. Kemudian sampahnya kita masukkan ke sampah kering. Ya, kemudian kita tutup kembali. Oke, kemudian kita mengenakan baju penutup atau celemek. Ya, kita akan pakai celemek. Kemudian kita pakai tutup kepala. Kemudian kita pakai kacamata. Kemudian kita pakai masker, ya. Oke, kemudian setelah itu kita melepaskan perhiasan kalau kita punya perhiasan, ya. Ya. Kemudian kita siap-siap untuk melakukan cuci tangan. Oke, kita cuci tangan di bawah air mengalir. Ya, kita buka airnya, kemudian kita bilas tangan kita di bawah air mengalir, kemudian kita kasih sabun, kemudian kita mulai cuci tangan dengan 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian kita bilas. Kemudian kita keringkan dengan menggunakan handuk. Oke, kita letakkan sini. Oke, kemudian selanjutnya kita memakai sarung tangan pada tangan yang dominan. Ya, kemudian kita menghisap oksitosin. Oksitosin dalam speed, ya. Kemudian kita masukkan ke tempat sampah benda tajam, kita buang udaranya, kemudian kita simpan di dalam kartu sep, ya, tanpa menkontaminasi jarum suntik. Kemudian kita memastikan pembukaan lengkap. Ya, kita ambil, kita letakkan bengkok di bawah kita ambil larutan DTT, kita ambil kapas. Kemudian kita pakai handscoon pada tangan yang ini. Perhatikan, bersihkan vulva mulai dari atas ke bawah, dari bagian yang terjauh, kemudian bagian yang terdekat, basahi dengan DTT, kemudian di bagian tengah. Kemudian kita melakukan pemeriksaan dalam. Tangan kiri buka labiasi ibu, kemudian tangan kanan dimasukkan jari tengah, diikuti jari telunjuk menelusuri lubang vagina mencapai serviks.
Ya, kemudian kita periksa apakah pembukaan sudah lengkap. Ternyata pembukaan sudah lengkap dan tidak ada bagian-bagian yang lain kita raba di bagian terbawah. Sementara ketuban masih ada. Jika ketuban masih ada, selanjutnya kita melakukan pemecahan ketuban. Ini tangan kita masih tetap di sini. Kemudian kita ambil setengah kohar. Iya, kemudian kita masukkan setengah kohar ini menelusuri jari telunjuk kita sampai di ujung jari telunjuk. Kemudian kita pegang sedemikian rupa. Kemudian kita menghadapkan ke bawah, ke arah bawah. Ya, kemudian kita tangan kiri kita posisikan demikian. Kemudian pada saat adanya his, kita toreh sedikit selaput ketuban sehingga air ketuban akan mengalir ke bengkok. Kemudian tunggu air ketuban sampai habis. Setelah air ketuban habis, selanjutnya kita membersihkan tempat ini, ya. Alat-alat kita kembalikan ke tempat semula dan kapas kita buang ke tempat sampah basah, ya. Tapi setengah buah ini jangan dibuang. Oke. Selanjutnya kita kontaminasi sarung tangan di bawah dalam larutan DDT dan membukanya secara terbalik. Kemudian kalau tangan kita kotor, kita bisa cuci tangan. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Kita periksa denyut jantung janin, apakah janinnya baik atau tidak. Yang normal itu DJJ-nya sekitar 120 sampai 160. Selanjutnya adalah menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan persalinan. Yang pertama, beritahu kepada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan ibu dan janinnya baik. Kemudian membantu ibu berada dalam posisi yang senyaman mungkin. Selanjutnya, meminta bantuan kepada keluarga untuk menyiapkan posisi si ibu dan membantu untuk memenuhi kebutuhan si ibu seperti memberi minum, mengelus perut si ibu, kemudian menyuruh ibu mengeneran pada saat ada perasaan ingin meneran dan beristirahat jika tidak ada his. Selanjutnya, jika kepala sudah kelihatan dengan diameter 5 sampai 6 cm di depan vulva, maka kita meletakkan handuk di atas perut si ibu. Ya, kita letakkan handuk di atas perut si ibu. Kemudian kita punya underpad, kita juga pakai. Selanjutnya meletakkan handuk segitiga di bawah bokong si ibu. Yang dilipat segitiga di bawah bokong si ibu. Kemudian kita membuka kartu set dan memakai sarung tangan. Udah, stop dulu nah. Langkah selanjutnya adalah menolong kelahiran bayi, yaitu lahirnya kepala. Saat kepala bayi di vulva dengan diameter 5 sampai 6 cm, kemudian lindungi satu tangan yang dilapisi oleh kain tadi, kemudian letakkan tangan yang lain di kepala. Nih, posisinya lihat nih. Ya, kemudian suruh ibu meneran. Ya, meneran Bu.
Ya, kalau sakit perutnya beneran ya Bu. Iya, kemudian lahir kepala semakin maju. Iya, kita pegang. Mengedan lagi Bu. Iya, bagus. Iya, kemudian sudah semakin besar kepalanya, kita genggam kepala ini. Iya, kemudian ayo Bu, sedikit lagi Bu. Iya, bagus. Iya. Iya, maka lahirlah secara berturut-turut dahi, mata, hidung, mulut, dan lahirlah seluruh kepala bayi. Kemudian jika terdapat ekonium, maka kita lakukan penghisapan lendir. Kemudian dengan lembut menyeka muka bayi dengan menggunakan kasa dari mulai mata, jikjak, hidung, dan mulut. Ya, kemudian kita selanjutnya melakukan pemeriksaan tali pusat. Nih, kita periksa apakah ada lilitan tali pusat. Jika tidak ada, maka kepala akan mengadakan putaran paksi luar. Tunggu sampai terjadi putaran paksi luar ke arah punggung bayi. Selanjutnya, kelahiran bahu. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan di sisi masing-masing muka bayi. Menganjurkan ibu untuk meneran saat adanya his dan istirahat di luar adanya his. Kemudian dengan pegangan parietal kita tuntun ke bawah sampai bahu berada di bawah vulva si ibu. Kemudian kita tuntun ke atas sampai bahu belakang berada di bawah simfisis. Kemudian selanjutnya lahir badan dan tungkai. Setelah kedua bahu lahir, kemudian tangan kanan diletakkan menopang kepala si bayi, kemudian menelusuri punggung bayi sampai ke kaki si bayi. Setelah sampai kaki, kemudian kita pegang secara garpu, kemudian maka lahirlah bayi secara keseluruhan. Kemudian penanganan bayi baru lahir, ya, rendahkan sedikit kepala daripada badan. Penanganan bayi baru lahir, letakkan bayi di atas perut si ibu. Kemudian menilai secara cepat bagaimana, apakah bayinya menangis, bernafas, atau tidak. Kemudian selanjutnya segera mengeringkan bayi dan membungkus bayi. Keringkan bayinya bagian atas, langsung dibungkus. Ya. Kemudian setelah itu bagian yang pusat jangan ditutupi ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan penjepitan tali pusat, ya, sekitar ya di atas telapak tangan 3 cm dari tali pusat. Kemudian kita urut, kita tekan pakai jari tangan kiri, kemudian kita jepit. Kemudian kita lakukan pengguntingan tali pusat di atas telapak tangan. Oke. Satu jari lagi ada di tali pusat. Selanjutnya kita melakukan pengikatan tali pusat. Ya, kita masukkan di bawah klem. Kemudian kita simpul. Ya, begini posisinya ya. Kemudian kita balikkan. Ya, sampai 2 kali.
kemudian sisanya kita gunting. Ya, kemudian kita buka. Ya, kita perhatikan apakah ada perdarahan. Jika tidak ada perdarahan, kita balut. Ya. Kemudian kita ganti dengan handuk yang bersih. Ya, ini kita dari atas. Ya, seperti ini. Ya, kita pegang bayinya dulu. Kemudian kita ambil yang basah ini, kita masukkan ke tempat pakaian kotor. Bayinya kita letakkan di atas dada si ibu untuk dilakukan IMD. Ya, skin to skin ya. Jadi perut si bayi dengan dada si ibu bersatu, kemudian kita beri topi. Ya, kita beri topi si bayi. Kemudian ya, menganjurkan untuk ibu memberikan ASI-nya. Ya, itulah dia asuhan persalinan mulai dari kala 1 sampai ke kala 2. Ya, nanti selanjutnya kita lanjutkan dengan kala 3 dan kala 4. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.